Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan makro terhadap bisnis pada perusahaan-perusahaan besar. Itu di mata pelajaran e-bisnis ya. Di sini ada analisis lingkungan internal. Ini ada dua ya, analisis lingkungan internal sama eksternal. Di mana yang pertama kita akan Ibu akan jelaskan tentang yang internal, yaitu analisis internal atau analisis organisasi dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor strategis internal, yaitu adanya kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari peluang atau opportunities sambil menghindari ancaman atau threats. Analisis lingkungan internal mencakup itu yang pertama ada pendekatan berbasis sumber daya untuk analisis organisasi. Yang kedua ada sumber daya kapabilitas dan kompetensi. Yang ketiga menggunakan sumber daya untuk mencapai keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada analisis rantai nilai atau value chain analysis. Dan selanjutnya analisis sumber daya dan kapabilitas fungsional. Selanjutnya itu kita akan mencari sebagai perusahaan memiliki beragam keunggulan internal perusahaan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada kekuatan atau strength, yang itu dimana satu, situasi kerja yang santai, produktivitas karyawan tinggi. Kedua, memiliki para program-program terbaik. Ketiga, mempunyai modal yang besar. Keempat, memiliki komunikasi terbuka, setiap orang dihubungkan dengan jaringan elektronik atau sebagai alat komunikasi. Nah, di sini juga ada kelemahannya atau weakness, yaitu yang pertama terlalu terobsesi untuk memuaskan pelanggannya. Contohnya seperti IBM, sehingga faktor-faktor kemungkinan kegagalan tidak terpikirkan. Selanjutnya ada Microsoft tidak mampu mengatasi keunggulan promosi Word Perfect yang lebih mangkar. Selanjutnya ada Microsoft gagal mengenali kebutuhan pengguna tetapi hanya menciptakan program pengolah kata paling ampuh. Nah, selanjutnya analisis lingkungan eksternal, yaitu analisis ini meliputi analisis lingkungan alam, analisis lingkungan sosial, analisis lingkungan tugas atau industri. Manajemen juga harus memasukkan dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan alam ke dalam proses pengambilan keputusan strateginya. Nah, analisis lingkungan ini eksternal Microsoft-nya yaitu ada 4, yaitu yang pertama analisis lingkungan alam atau natural environment. Kedua ada analisis lingkungan sosial atau social environment. Yang ketiga ada analisis industri, analisis lingkungan tugas atau task enforcement. Yang keempat ada tipe strategis pesaing. Nah, selanjutnya ada pengaruh lingkungan makro terhadap e-bisnis pada perusahaan besar khususnya di Google. Yang pertama adalah kekuatannya, itu Google memiliki brand ternama yang sangat terkenal diakui di dunia dengan fasilitas mesin pencarinya dalam bidang internet. Yang kedua, Google memiliki banyak karyawan yang cerdas dan memiliki ide-ide yang brilian sehingga dapat menciptakan produk-produk baru yang canggih dan inovatif. Yang ketiga, platform Google sangat ideal untuk tujuan periklanan. Nah, di sini juga ada kelemahannya, yaitu tentang pengadaan layanan-layanan tersebut membutuhkan banyak uang, di mana tenaga kerja juga sangat dipengaruhi dalam menjalankannya. Nah, terus itu sangat mudah bagi pesaing untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat membuat posisi besar pada Google tersebut. Nah, adanya peluang atau opportunity, yaitu di China, sebuah pasar internet yang sangat besar, 16,6% dari pasar miliki oleh Google. Jika Google bisa menangani baik perangkat keras dan perangkat lunak dari sisi perangkat Android seperti Apple, iOS, dan iPhone, Google akan meraup keuntungan yang jauh lebih besar. Nah, selanjutnya Google Plus menempatkan Google di pasar media sosial yang berkembang pesat, sehingga kemungkinan perusahaan untuk menciptakan pendapatan akan iklan lebih mudah. Nah, itu ada ancaman juga pada
Google ya. Sementara Google masih di mesin pencari utama di sebagian besar dunia, Bing dan pesaing lainnya mulai menduplikasi kesuksesan Google. Selanjutnya, jika dalam beberapa skenario Google kehilangan kemampuan mereka untuk menjangkau pelanggan dengan iklan-iklan, mereka mungkin harus mengenakan biaya untuk layanan mereka, yang pada akhirnya akan mendorong pelanggan pergi. Nah, dari pelajaran yang Ibu sampaikan di sini dapat Ibu simpulkan, yaitu yang pertama ada pengaruh lingkungan mikro terhadap perusahaan Microsoft, yaitu yang pertama menggunakan sumber daya untuk mencapai keuntungan kompetitif. Yang kedua, analisis lingkungan sosial atau social environment. Selanjutnya, pengaruh lingkungan mikro terhadap perusahaan Google, yaitu Google memiliki brand nama yang sangat terkenal diakui di dunia dengan fasilitas mesin pencariannya dalam bidang internal, dan pengguna internet lebih banyak menggunakan Google sebagai search engine favorit mereka, dan Google merupakan saingan dengan beberapa perusahaan kuat dan terbuka di dunia seperti Microsoft dan Apple. Pengaruh lingkungan mikro terhadap perusahaan Facebook, yaitu sebagai sarana yang sangat efektif bagi para politikus di negara maju maupun berkembang beriklan dan berkampanye, tidak membutuhkan biaya besar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sekian dari presentasi Ibu. Jika ingin bertanya, boleh di WA atau kirim email ke Ibu. Jika Ibu ada salah kata, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.